Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Pada kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah kebijakan keuangan bisnis akan memimpin presentasi yang berjudul kebijakan investasi. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Ada teman saya Fitra Nur Sipayunda, Astri Florencia Sihite, saya sendiri Suci Nur Aini, Amelia Rahmatun, dan Sinta Sri Rahayu. Di sini kami dari kelas administrasi bisnis, kelas karyawan akan mulai presentasi. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Teh Astri. Kepada Teh Astri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu latar belakang. Pentingnya kebijakan investasi. Kebijakan investasi merupakan keputusan strategis yang krusial bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Ini melibatkan pengeluaran dana yang besar dengan harapan memperoleh pengembalian optimal di masa depan. Pemilihan proyek investasi yang tepat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif, karena perusahaan biasanya tidak memiliki sumber daya modal yang terbatas. Faktor yang mempengaruhi kebijakan investasi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal seperti strategi perusahaan dan kapasitas finansial. Analisis risiko dan proyeksi keuangan yang matang diperlukan dalam pengembalian keputusan. Metodologi evaluasi investasi. Perusahaan menggunakan metodologi seperti New Present Value atau NPV untuk menilai kelayakan investasi serta payback period, return on investment atau ROI, dan kapital rasional untuk mempertimbangkan efisiensi dan keuntungan proyek. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu pengertian dan apa saja dasar-dasar kebijakan investasi. Yang kedua, bagaimana prinsip dan penerapan kaidah nilai sekarang bersifat NPV dalam evaluasi investasi. Yang ketiga, bagaimana penggunaan pendekatan expect net present value dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keempat yaitu metode lain yang dapat digunakan dalam pengevaluasian investasi selain NPV. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perusahaan mengambil kebijakan investasi ketika menghadapi keterbatasan modal atau pencatuan kapital. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Astri yang sudah memaparkan materinya. Dilanjut yang kedua oleh Teh Amelia Rahmatun, saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian serta dasar-dasar yang digunakan dalam kebijakan investasi. Yang kedua, menganalisis penerapan kaidah nilai sekarang bersih NPV dalam menilai kelayakan proyek investasi. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pendekatan expected net present value dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan investasi yang lebih realistis. Yang keempat yaitu menguraikan kaidah-kaidah evaluasi investasi lainnya seperti payback period dan return on investment atau ROI. Yang kelima, memberikan pemahaman tentang strategi pengambilan kebijakan investasi dalam kondisi pencatuan kapital atau keterbatasan dana perusahaan. Kemudian, pengertian dan dasar kebijakan investasi. Definisi umum kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh individu atau manajemen perusahaan yang mengalokasikan dana atau modal ke dalam bentuk investasi tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Kebijakan ini melibatkan pemilihan alternatif investasi yang tersedia dan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Kemudian, dasar kebijakan investasi.
Pemilihan investasi didasarkan pada prinsip utama yang melibatkan risiko dan return. Keputusan investasi harus mempertimbangkan dua aspek utama, potensi keuntungan return yang diharapkan dan risiko yang harus dihadapi. Selain itu, dasar kebijakan investasi juga melibatkan pemahaman tentang hubungan antara tingkat risiko dan return. Semakin tinggi risiko yang diambil, semakin besar pula return yang diharapkan. Namun hal ini membutuhkan perhitungan yang hati-hati dan analisis risiko yang cermat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Amelia yang sudah memaparkan materinya. Dilanjutkan oleh Fitra Nur Sipayunda. Kepada Fitra, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan investasi. Menurut para ahli kebijakan investasi, menurut Sartini dan Purbawangsa 2014, kebijakan investasi adalah tindakan untuk menanamkan dana yang dimiliki oleh investor saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, kebijakan investasi menurut Subas 2019. Kebijakan investasi didefinisikan sebagai proses pemilihan alternatif tertentu dari berbagai alternatif yang ada, yang melibatkan analisis berbagai faktor personal, teknis, dan situasional. Selanjutnya, menurut Nelwan dan Tulung 2018, kebijakan investasi merupakan kebijakan manajemen di dalam menggunakan dana perusahaan pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Tridana dan Asan Dimitra 2020, kebijakan investasi adalah pilihan yang dilakukan dalam mengumpulkan pendapatan dan manfaatnya mendapatkan keuntungan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti inflasi keuangan, overconfidence, herding, toleransi risiko, dan persepsi risiko. Oke, next. Oke, selanjutnya ada dasar kebijakan investasi. Dasar kebijakan investasi, melihat keuntungan atau return. Return adalah alasan untuk mengapa seorang investor melakukan penanaman modal. Return harapan atau expected return dan return aktual atau realized return adalah dua jenis return yang penting dalam investasi. Return harapan merupakan keuntungan yang diperkirakan, sementara return aktual adalah keuntungan yang benar-benar diperoleh. Selanjutnya ada melihat risiko. Risiko adalah faktor yang melekat dalam sebuah kebijakan investasi, mencerminkan kemungkinan terjadinya kerugian. Analisis risiko yang mendalam diperlukan untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kestabilan portofolio. Selanjutnya ada melihat hubungan antara risiko dan return. Semakin besar risiko yang diambil, semakin besar pula return yang diharapkan. Oleh karena itu, sebelum membuat kebijakan investasi, investor perlu mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan return yang dapat diterima. Oke, masih saya yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Afitra yang sudah memaparkan materinya. Kemudian dilanjut oleh Teh Sinta. Kepada Teh Sinta, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah nilai sekarang bersih atau NPV. Pengertian dari NPV adalah nilai sekarang bersih, yaitu selisih antara nilai sekarang dari seluruh penerimaan kas yang diharapkan dari suatu proyek dengan nilai investasi awal yang dikeluarkan. NPV mengintegrasikan konsep nilai
waktu dari uang, di mana uang yang diterima di masa depan tidak memiliki nilai yang sama dengan uang yang diterima saat ini. Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan NPV adalah jika NPV kurang dari 0, proyek diterima karena diperkirakan akan memberikan keuntungan bersih. Jika NPV lebih dari 0, proyek ditolak karena nilainya tidak cukup untuk menutupi investasi awal. Di sini ada langkah-langkah menghitung NPV, yaitu peramalan penerimaan, menginvestimasi penerimaan yang diharapkan dari proyek, peramalan biaya, yaitu mengestimasi biaya yang akan dikeluarkan selama proyek berlangsung, menghitungkan aliran kas bersih, yaitu selisih antara penerima dan biaya. Selanjutnya ada menentukan tingkat diskonto yang sesuai, biasanya menggunakan tingkat bunga atau biaya modal perusahaan. Yang selanjutnya ada menghitung NPV, mengurangkan biaya investasi awal dari nilai sekarang penerimaan untuk mendapatkan NPV. Baik, selanjutnya. Di sini ada kebijakan investasi dengan menggunakan kaidah expansion net value, yaitu pendekatan NPV adalah pendekatan yang memperhitungkan portabilitas dari berbagai skenario dan penghitungan rata-rata tertimbang dari aliran kas yang diharapkan. Dalam kasus PT Rindu Laba, estimasi penerimaan biaya dan disesuaikan dengan portabilitas harga yang berbeda atau tinggi, sedang, rendah untuk menghitung nilai penerimaan yang diharapkan setiap tahun. Langkah-langkah dalam penghitungan NPV adalah estimasi penerimaan dan biaya untuk tiap tahunnya, tentukan portabilitas untuk setiap skenarionya, dihitung pendapatan yang diharapkan dan biaya yang diharapkan, diskontakan aliran kas bersih yang diharapkan untuk mendapatkan nilai sekarang atau present value, dan yang selanjutnya kurangkan biaya investasi awal dari nilai sekarang untuk mendapatkan NPV. Baik, yang saya terangkan itu saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Teh Sinta yang sudah memaparkan materinya. Kemudian next dilanjut dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini ada kaidah-kaidah lainnya. Yang pertama ada payback period. Definisi dari payback period adalah metode untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali atau impas, break even. Rumusnya, payback period investasi awal tahunan dibagi arus kas tahunan. Kemudian, tujuannya untuk mengukur kecepatan pengembalian modal. Yang kedua ada return on investment, ROI. Definisi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan profitabilitas suatu investasi. Rumusnya ROI sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi dikali 100. Fungsinya mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari total dana yang diinvestasikan. Next Teh. Di sini ada pencatuan kapital atau bisa disebut capital rationing. Definisinya yaitu pencatuan kapital adalah kondisi di mana perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membiayai semua proyek investasi yang diinginkan. Perusahaan harus memilih dan memprioritaskan proyek berdasarkan kriteria seperti NPV atau indeks profitabilitas atau profitabilitas indeks. Kemudian pendekatan dalam pencatuan kapital. Pencatuan kapital mengharuskan manajer untuk memilih proyek yang memberikan nilai maksimal dengan dana terbatas. Indeks profitabilitas rasio antara nilai sekarang dengan biaya proyek dengan PI lebih tinggi diutamakan. Pendekatan ini gagal jika proyek-proyek tersebut bersifat mutually eksklusif atau saling terkait. Maka teknik optimasi lebih lanjut seperti programasi linear digunakan.
Di sini ada yang saling berhubungan yang disebut feedback and control. Di sini mencakup 5 bagian. Yang pertama saya sebutkan capital structure, meliputi support strategi implementation within credit profile. Kemudian optimize flexibility and cost. Kemudian ada yang kedua financial planning, meliputi balance financial abilities to strategy over 5 years. Kemudian build cash and debt capacity. Yang ketiga maintain credit profile. Kemudian ada strategi planning, meliputi market and competitive analysis, internal assessment, key initiative, kemudian recruit investment. Di juga ada annual budget. Annual budget meliputi completely integrate with strategy plan, financial plan, and capital budget. Yang terakhir, capital allocation. Capital allocation meliputi corporate based approach, quantitative rigor NPV, dan monitoring of result. Next deh. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan, yang pertama, kebijakan investasi sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang bertujuan mengalokasikan dana pada proyek-proyek yang memberikan keuntungan di masa depan. Kemudian metode lainnya seperti payback period and ROI juga digunakan untuk menilai efektivitas investasi. Yang ketiga ada pendekatan NPV, menjadi metode utama dalam menilai kelayakan proyek karena mempertimbangkan nilai waktu dan uang. Yang terakhir, dalam kondisi keterbatasan dana atau disebut capitaling rationing, perusahaan perlu mengoptimalkan pemilihan proyek dengan menggunakan metode yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih dalam proses belajar. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.